Shalom Evika, selamat datang di Persekutuan Doa Evika dengan tema Integrity in University. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai ibadah, aku mempersilakan teman-teman untuk bersaat teduh secara pribadi. Saat teduh dimulai. Mari kita bersama doa. Bapa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Bapa terima kasih Tuhan Engkau telah boleh mempertemukan kami lewat kanal YouTube PMK Evika WNJ ini Tuhan. Tuhan sebentar kami akan mengadakan persekutuan doa, Tuhan kiranya Engkau yang pimpin persekutuan doa ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya setiap dari kami boleh fokus dan boleh merasakan kehadiran Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya juga Engkau memberikan hati yang tulus kepada kami untuk dapat mendoakan teman-teman kami. Tuhan inilah doa kami, di atas segalanya ampuni kesalahan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Di masa seperti sekarang ini, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita rasakan. Dari sulitnya melakukan perkuliahan online, berlatih, maupun pergumulan kita yang lainnya. Bersyukur Tuhan selalu menyertai kita di masa-masa pergumulan kita. Mari puji Dia dengan menyanyikan tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Kita nyanyikan baiknya yang kedua. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Segala pergumulan dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan pengharapan kepada kita. Sepatutnya kita ikut kehendak-Nya dan hidup bagi Dia
agar kita dapat berintegritas bersama dengannya. Mari sembah Dia dengan menyanyikan Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekarang ini kita akan memasuki sesi doa. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil sikap doa. Kita berdoa bersama
di tempat kita masing-masing. Mari bersyukur untuk pelayan PDFIK hari ini. Ada WL, Tabita FBS 2017, dan pembawa renungan Itin FIP 2016. Kiranya Tuhan berkati terus pelayanan Tabita dan Kak Itin ke depannya. Mari bersyukur untuk setiap mahasiswa Kristen FIK yang bisa mengikuti PDFIK hari ini. Kiranya setiap kita yang mengikuti PD mau mendoakan dengan sungguh dan fokus agar bisa menikmati persekutuan doa FIK hari ini. Mari kita naikkan rasa syukur kita. Bersyukur untuk pertambahan usia dari teman-teman kita. Ada Anjasto Penjas 2017, Tio Penjas 2018, Juan Orek 2016, Octavia KPL 2016, Oberlin Penjas 2016, dan Sipri Ikor 2014. Kiranya di usia baru ini, mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bersyukur Maba 2020 yang sudah mengikuti ibadah penyambutan Maba di tanggal 3 Oktober, kiranya mereka bisa menikmati dan mengaplikasikan firman yang didapat. Bersyukur juga untuk pemimpin kelompok kecil di FIK yang tercukupi. Mari kita naikkan rasa syukur kita. Mari berdoa, kiranya setiap mahasiswa Kristen FIK yang sudah mengikuti PDFIK hari ini mau terus terbebani untuk mengikuti PDFIK 2 minggu lagi. Kiranya di tengah banyaknya aktivitas, baik latihan, tugas, perkuliahan, PKL, ataupun melatih, kiranya setiap mahasiswa Kristen FIK bisa tetap berintegritas. Mari kita naikkan pokok doa kita. Mari berdoa, kiranya angkatan 2017 yang sudah mulai mencari judul penelitian ataupun judul SPS, Tuhan berikan kelancaran. Untuk kakak abang 2016 ke atas, yang masih berjuang PKL dan menyelesaikan skripsi, supaya berhikmat dan giat mengerjakannya. Berdoa juga untuk dosen pembimbingnya, masing-masing kiranya mereka boleh maksimal membantu senior kita dalam proses skripsi, sidang, yudisium, bahkan wisuda nanti. Berdoa untuk setiap mahasiswa Kristen yang sedang menghadapi pergumulan, boleh Tuhan beri jalan keluar, dan kiranya Tuhan yang tetap pegang kendali di hidup kita masing-masing. Mari kita naikkan pokok doa kita.
Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna. Tuhan, kiranya setiap pokok-pokok doa kami dapat kami doakan lebih lagi Tuhan, dan dapat kami lakukan Tuhan bagi setiap angkatan, supaya kami juga boleh berintegritas Tuhan, dan tetap setia mendoakan sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin berkenan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya kami boleh melakukan setiap yang diberitakan nanti oleh sharing firman dari KIT nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kepada KIT dipersilakan. Sebelum aku sharingin apa yang aku nikmati hari ini, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang berata dalam kerajaan surga, aku bersyukur buat semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, bersyukur kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk sama-sama mengikuti persekutuan doa di hari ini. Kiranya Tuhan boleh biarkan Roh Kudus berdiam di dalam hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan beserta dengan kami, ada di dekat kami. Terpuji nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, teman-teman, hari ini aku mau bawain tentang integritas nih. Kalau dari KBBI, integritas itu berarti keadaan yang utuh atau lengkap. Mungkin teman-teman FIK udah nggak asing kali sama kata-kata integritas. Nah, tapi teman-teman tahu gak sih kalau dari yang aku baca ya, satu definisi dari kata integral adalah sangat mendasar atau sangat penting untuk keadaan yang lengkap. Jadi integritas ini menyatakan kehidupan yang menyatu dengan baik. Makanya apa yang kita anut, nilai apa yang kita pegang, prinsip apa yang kita pegang, itu sebenarnya mempengaruhi seluruh aspek hidup kita, bahkan mencerminkan siapa kita loh. Maksudnya itu yang akan kita jalani, sistem nilai apa yang kita pegang, yaitu yang akan kita jalani secara sadar maupun tidak sadar loh teman-teman. Nah, untuk beberapa pemimpin, untuk semua pemimpin justru integritas ini biasanya sangat penting, karena jika dia seorang pemimpin, misalnya dia tidak berintegritas, itu akan sangat sulit untuk dipercaya oleh rakyatnya, karena pemimpin ini adalah orang yang dipercaya jika ia berintegritas, karena apa yang ada dalam diri dia, apa yang dia katakan, itu akan berbanding lurus dengan apa yang dia lakukan, kayak gitu. Karena integritas ini berarti dia itu konsisten, dia baik dalam perkataan, perbuatan, maupun sifatnya dia, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau di dalam Alkitab nih, di dalam Perjanjian Lama, ada kisah ketika ada kisah ketika Allah memanggil Abram untuk hidup layak sesuai di hadapannya Allah gitu. Yaitu ada di Kejadian 17 ayat 1 sampai 2. Kita baca ya teman-teman. Kejadian 17 ayat 1 sampai 2. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Nah, teman-teman tahu gak sih dari ayat ini, di sini kan dibilang maka Tuhan, hiduplah dengan tidak bercela. Nah, arti kata tidak bercela ini artinya adalah utuh atau lengkap. Sama kan ya teman-teman, kayak arti dari integritas itu utuh dan lengkap. Nah, di sini tuh sebenarnya kita bisa tahu kalau umat Allah itu diminta untuk hidup kudus dan berserah diri penuh kepada Allah dalam segala aspek hidupnya, karena itu tuh benar-benar menyeluruh ya, segala aspek hidupnya itu menyatu kayak gitu. Jadi jika satu hal tidak kudus, yang lain pun menjadi tidak kudus, seperti itu teman-teman. Kan di sini Abram harus berintegritas di hadapan Tuhan.
Ini tuh berarti Abram itu menjalani kehidupan yang disaksikan oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan ini mengatakan kalau Abram hidup disaksikan oleh Tuhan, bahkan sepanjang hidupnya, karena kan Tuhan menyaksikan kehidupan kita sepanjang hidup kita, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk berintegritas, untuk bisa hidup konsisten, untuk bisa hidup tidak layak di hadapan Allah, itu bukan suatu hal yang bisa kita dapatkan secara instan, tapi butuh proses yang secara konsisten terus-menerus. Bahkan sepanjang hidup kita harus konsisten melakukannya, kayak gitu. Kenapa sih kita harus melakukan itu? Ya karena di Efesus 2 nih ayat 10 menuliskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Bukan hanya itu aja loh teman-teman, di ayat akhirnya dia bilang Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini itu maksudnya adalah ya Allah tuh mau kita hidup serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus, kayak gitu. Kenapa ya? Karena Allah loh yang udah memilih kita. Dia memilih kita dan membawa kita untuk bisa menjadi keluarga Allah gitu, untuk bisa menjadi anggota keluarga Allah. Maka dari itu hiduplah selayaknya ya keluarga Allah, kayak gitu teman-teman. Selain itu, kenapa sih kita harus berintegritas? Karena nih ya teman-teman, cara hidup kita ini akan mencerminkan siapa Allah yang kita sembah. Ketika orang-orang melihat cara hidup kita, maka mereka melihat bagaimana sih orang Kristen itu, ya kan, kayak gitu kan teman-teman. Nah, integritas itu nggak bisa kita lakukan ya seterlihatnya aja, tapi justru kita lakukan dari hal-hal yang kecil kayak gitu. Karena dari hal-hal yang kecil itu sebenarnya yang benar-benar nyatain kita ini orang berintegritas atau enggak gitu teman-teman. Sejujurnya ya aku ngomong gini bukan berarti aku itu hidupnya tidak bercela selalu di hadapan Allah. Ya sejujurnya aku pun bergumul dengan kehidupanku kayak gitu. Ada saatnya ketika aku datang ke Tuhan, aku malu karena aku masih terus bergumul. Tapi bersyukurnya hal itu mengingatkan aku semakin menyadari bahwa aku tuh butuh pertolongan Tuhan, bahwa aku gak bisa ngelakuinnya sendiri. Melalui pertolongan firman-Nya, aku akhirnya boleh belajar kalau Allah itu ya akan selalu mengampuni aku, kayak gitu. Akhirnya dengan kasih karunia pengampunannya itu, aku pun dapat terus melangkah ke depan. Begitu juga dengan anugerah lainnya, yaitu salah satunya ya komunitas, baik itu sahabat-sahabatku, baik itu teman-teman di FIP. Kalau untuk aku, mungkin kalau kalian teman-teman FIK dan teman-teman di PMK UNJ kayak gitu. Sejujurnya apalagi ya teman-teman, di masa pandemi ini aku pribadi mengalami kesulitan, yaitu ketika aku mengerjakan skripsi aku yang tadinya aku udah seminar proposal, terus aku harus ulang semuanya lagi dari awal karena kalau aku lanjutin penelitianku nggak bisa ke lapangan, jadi aku harus ubah penelitiannya. Terus ketika aku udah ubah, terus itu tidak berjalan dengan mudah karena entah dosen yang susah dihubungi, susah minta tanda tangan, harus pergi ke kampus, juga banyak persyaratan-persyaratan lainnya yang dadakan. Itu yang bikin aku yang ngerasa semua tuh kayak gak pasti dan benar-benar sulit banget gitu. Bahkan ketika aku sidang skripsi pun ya teman-teman, itu tuh bukan suatu hal yang mudah. Banyak tantangannya di H-jam, bahkan ketika sidang skripsinya tiba-tiba sinyalnya hilang. Padahal ketika uji coba itu sinyalnya baik-baik aja. Ya begitulah teman-teman, hidup di masa pandemi yang kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya kayak gitu. Sebenarnya bukan di masa pandemi aja sih ya, tapi mungkin di masa pandemi ini kita jadi benar-benar yang ngerasain banget. Mungkin jadi lebih mudah ngeluh, lebih mudah
burn out, lebih mudah putus asa, lebih mudah males mengerjakan sesuatunya. Apalagi aku ngerasain banget buat teman-teman angkatan 2016 yang mungkin sulit untuk turun ke lapangan, untuk anak angkatan 17 yang sulit memilih judul penelitiannya karena masa pandemi kayak gini kan, atau angkatan 2018 ke bawah yang tugasnya banyak banget, yang bahkan ngatur waktunya berantakan banget. Terus mungkin kalian FIK yang praktek sistem perkuliahannya yang jadi sulit. Ya mungkin aku nggak ngerasain di posisi kalian, tapi aku tahu mungkin itu adalah suatu hal yang berat, dan kalian udah melaluinya sampai detik ini. Kiranya kalian boleh terus ingat kalau Tuhan kita itu Tuhan yang setia, Allah yang setia, Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Satu ayat yang benar-benar nguatin aku sampai akhirnya aku mau terus berjuang, yaitu di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Sebenarnya ini tuh ayat yang kayaknya ayat favorit banyak orang gitu kan teman-teman, tapi ini tuh benar-benar aku rasain, aku ngerti maksudnya itu ketika ya aku menjalani masa-masa pandemi ini yang sangat sulit sekali kayak gitu. Semoga hal itu membuat kalian jadi semakin semangat ya teman-teman. Jangan jadi males atau jadi memberikan kelonggaran untuk integritas kalian, karena integritas ini itu nggak bisa kita capai secara spontan, justru harus konsisten kayak gitu. Aku yakin teman-teman FIK yang lebih tahu apa pengaruhnya ketika kita tidak konsisten dengan kita konsisten, karena ya latihan kalian aja pasti butuh konsisten kan ya teman-teman ya. Begitu juga dengan kehidupan kita kayak gitu ya. Simpelnya aku mau bilang ya, cara untuk bisa berintegritas itu ya pertama dengan kita berdoa. Kita ya harus minta pertolongan dengan Roh Kudus, karena kita nggak bisa ngelakuinnya sendirian kan teman-teman. Kita minta supaya Allah yang memberikan kita kekuatan, ketekunan untuk tetap bisa berintegritas. Yang kedua, mari belajar berintegritas dari hal-hal yang kecil, karena ketika kita bisa berintegritas dari hal-hal yang kecil, kita pun akhirnya bisa berintegritas di hal-hal yang besar. Seperti itu teman-teman. Aku punya satu kalimat nih, integritas sebagai cara hidup berarti bersandar pada sumber-sumber daya Allah, hidup di bawah pengawasannya, dan menikmati pemeliharaannya seperti Bapa kepada anak-anaknya. Kiranya boleh menjadi penyemangat teman-teman ya untuk tetap berintegritas walaupun di masa pandemi yang dengan banyak pergumulan ini. BTW kalau aku ngomongnya kecepatan, mohon maaf ya teman-teman. Segini aja sharingnya dari aku. Semoga boleh memberikan semangat buat teman-teman ya untuk tetap menjaga hubungan pribadi kalian dengan Tuhan, sesama, dan juga semangat menjalani apapun yang sedang kalian kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk sharing firman yang Tuhan boleh berikan. Kiranya Tuhan yang boleh tanam di hati kami, boleh bertumbuh, berbuah di dalam diri kami ya Bapak. Tuhan yang boleh berkati teman-teman FIK di dalam segala pergumulannya, di dalam segala kesulitannya, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berintegritas ya Bapak. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam segala perkara. Kami percaya Tuhan pada akhirnya kami dapat menanggung segala perkara ini. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makasih teman-teman. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mari berkomitmen untuk tetap berintegritas di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing. Mari nyatakan komitmen kita dengan menyanyikan Ku Ingin Mendengar Suaramu.
Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu, Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu, Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu, Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kepada Kaitin dipersilakan. Ya teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah persekutuan doa bareng-bareng. Kiranya setiap pujian, penyembahan yang telah kami sampaikan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam pengasihan-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dapat hari ini boleh kami bawa keluar dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh secara pribadi. Selamat mengaplikasikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.